Baik, terima kasih sahabat semua telah bergabung bersama kita di Leader Forum Beli Indonesia Nasional edisi Jumat tanggal 13 Februari 2015 ini. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Epi ini, tapi saya baca ada beberapa karena nadanya agak mirip. Pertama misalnya dari Eling Primagasih, dia bilang begini, apakah orang yang sudah mempunyai jabatan tinggi dan mempunyai wewenang untuk mengatur orang serta kaya raya sudah bisa dikatakan sukses? Satu. Kemudian yang kedua ini dari siapa ini namanya? Dari Titi. Saya mau bertanya, bagaimana cara membangun kepribadian sukses sedangkan masyarakat Indonesia atau orang-orang di sekitar kita itu banyak yang malas-malasan. Kemudian dari Winda, dari Tegal. Bagaimana membangun pribadi sukses bagi orang yang memiliki kompetensi yang rendah? Nah, 3 dulu. Wah, luar biasa itu pertanyaan ya. Ya, tetapi saya ingin menjawab yang terakhir dulu karena beliau cerita tentang kompetensi ya. Jadi ada 2 hal yang mengantarkan seseorang itu pada prestasi, Bang. Ya, 2 hal itu, yang satu namanya itu adalah karakter, ya. Yang kedua itu namanya kompetensi, gitu. Jadi makanya karakter and kompetensi itu yang membawa seseorang itu menuju ke sesuatu, ya. Iya. Maka ketika kita itu mau memilih seorang manajer katakanlah, dia harus memiliki karakter gitu. Ya yang namanya karakter, yang namanya manajer karena dia pegang amanah dan sebagainya, dia harus memiliki karakter yang jujur. Kemudian ada ya mungkin juga amanah gitu kan. Kemudian juga rajin, itu sebuah karakter yang dibutuhkan. Nah, yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi itu adalah kebisaan dia gitu. Jadi dia harus kompetensi, pakai komputer mesti bisa lah gitu, ngatur orang gitu, jangan keahlian-keahlian yang lain ya. Jadi kompeten gitu, mampu gitu. Jadi, nah dua-duanya itu dibutuhkan. Tetapi ketika kita, artinya gini, karakter kita harus miliki, kompetensi itu harus dibangun, ya. Jadi dua-duanya harus dimiliki. Menjadi seorang pengusaha di samping karakternya yang dia itu memang berkarakter lah gitu ya. Karakter pengusaha kan ya, tadi itu mesti karakter kaya juga, tetapi juga kompeten gitu. Bisnis itu yang tentang kompetensi, makanya kalau ngomong bisnis ada rumah makan, tidak semua rumah makan itu laku juga gitu kan. Gitu. Anda harus tahu gimana sih cara masak yang benar, itu kompetensi. Gimana sih cara nyimpen ikan gitu. Ternyata kan ikan itu kalau dari freezer itu dikeluarin, itu dimasukin lagi rasanya berbeda. Nah, itu kompetensi namanya gitu, nggak ada urusannya sama karakter. Nah, dua-duanya itu dibutuhkan. Nah, bedanya kompetensi itu berhubungan dengan pengalaman seseorang gitu, berhubungan dengan sebuah proses gitu. Nah, artinya kalau Anda nggak punya kompetensi, ya Anda harus belajar gitu. Anda harus belajar, Anda harus mencari ilmunya, keterampilannya, pengalamannya dan sebagainya gitu. Tetapi kalau kita kembali kita hadapkan pada sebuah pertanyaan, kalau ada satu orang yang hanya memiliki karakter dan satu orang yang hanya memiliki kompetensi, mana yang harus Anda pilih gitu. Kalau saya sebagai atasan misalnya yang mau merekrut seorang, saya memilih karakter gitu. Karena karakter itu berhubungan dengan banyak hal gitu. Berhubungan dengan nilai-nilai, berhubungan dengan keyakinan, berhubungan dengan jati diri gitu. Sedangkan kompetensi itu bisa diajarin gitu. Maka saya selalu mengatakan seseorang yang pinter tapi nggak berbudi gitu, itu akan dikalahkan oleh seorang yang nggak begitu pinter tapi berbudi gitu. Dia disukai orang gitu, dia akan mendapat tempat gitu, akan lebih sukses mestinya. Ya, walaupun awalnya mungkin ya orang yang memiliki kompetensi wah karena hebat begini ya, tapi akhirnya dikeluarin. Makanya kalau Anda lihat berapa banyak sih orang direkrut
orang direkrut itu karena kompetensinya. Tapi berapa banyak orang dikeluarin dari kerjaan? Orang dikeluarin karena karakternya, bukan karena kompetensinya. Gitu. Ya. Yang satu lagi itu deh. Ya. Nah, apakah seorang yang udah kaya gitu udah kaya dan udah memiliki jabatan itu orang yang sudah sukses gitu? Menurut saya gitu, kalau tergantung definisinya gitu. Kalau definisi Anda, definisi umum melihat orang yang banyak duitnya orang sukses, yaitu yang sukses versi Anda gitu. Tetapi kalau saya meyakini tergantung siapa orangnya gitu. Kalau dia punya kaya raya dan sebagainya, tetapi dia itu korupsi misalnya, uangnya nyolong gitu. Kan perampok pun kalau habis merampok kan hasil jarahannya kan kaya juga dia gitu. Maka sebetulnya dia bukan orang sukses. Orang yang bisa meraih pekerjaan, meraih jabatan dengan berbagai cara gitu, tetapi bukan merupakan sebuah bukti gitu, keunggulan kepribadian dia gitu. Maka dia bukan orang sukses gitu. Cuman kelihatannya sukses. Ya, kita kan nggak pernah bisa lihat gitu. Nah, pesan saya kalau Anda ingin sukses, jangan fokus kepada terlihat sukses, tapi fokuslah menjadi orang sukses. Kalau ingin kaya, jangan fokus menjadi orang terlihat kaya gitu. Karena Anda akan lupa jadi orang kaya beneran. Gitu, Bang. Jadi betul-betul kaya beneran ya. Kaya beneran. Kaya sungguhan. Ya nggak punya duit kan biasa aja sebetulnya. Iya. Orang punya duit tapi kerjaannya mintain gitu kan nggak enak hidupnya, Bang. Iya. Minta sedekahnya sih. Minta sedekah gitu kan. Lo udah punya duit bilang aku nggak punya duit nih gitu. Tolong sedekahin. Padahal kata Rasul kan, aku bersumpah 3 hal. Salah satunya seseorang yang mengadakan tangan gitu, maka langit terbuka untuk kemiskinannya. Karena ini kan jelas banget gitu, sesuatu yang pasti. Artinya orang yang mengadakan tangan itu mesti miskin gitu, mesti itu. Gitu menurut Rasul. Minta-minta ya, dalam arti minta-minta. Kalau kita bisnis minta bantu itu biasa ya, tapi minta-minta kan beda, Bang. Gitu, ya. Gitu. Nah, yang satunya nih kita pingin sukses menjadi prioritas, tetapi lingkungan sekitar kita ini banyak orang-orang yang memiliki malas dalam contoh dia ini. Iya, Anda hidup berat sekali gitu. Makanya kalau Rasul kan mengatakan kalau Anda ingin lihat seseorang, lihat dengan siapa bergaul. Kalau Anda salah bergaul, konsep sukses Anda juga berbeda. Gitu. Orang, Bang, pinggir jalan itu ya yang tukang mabok. Teman saya itu banyak itu yang mabok itu masih gitu. Dia bilang, ini dong tenggak gitu, aduh itu nenggak, kenapa? Wah nggak keren katanya, dulu lah ya zaman dulu itu. Jadi konsep kerennya aja beda, Bang. Yang minumnya paling banyak itu yang paling keren buat mereka, ya. Tapi ada teman-teman saya itu yang tukang belajar gitu, yang nilainya paling bagus itu yang paling keren. Jadi konsep sukses itu tergantung di mana lingkungannya gitu. Indonesia tadi kan udah kita bicarakan. Jadi kalau Anda itu lingkungannya jelek, Anda harus menciptakan gitu, mencari lingkungan yang mendukung gitu Anda gitu. Jadi apakah mereka harus kita putus hubungannya? Ya terserah aja gitu. Ya tapi maksud saya gini, kalau Anda ketemu tiap hari sama mereka, Anda akan seperti mereka. Tapi kalau Anda masih bergaul lah, tapi setahun sekali atau paling enggak ya sebulan sekali, ya kalau tiap hari ya pusing lah kitanya kan. Gitu. Itu kita kira-kira ciptakan lingkungan sukses. Maka ada satu SMS itu pernah masuk. Pak Happy, gimana caranya agar saya menjadi orang sukses? Tanyanya pakai SMS tuh, Bang. Agak senada dengan banyak banget. Nah, saya jawabnya pakai SMS juga. Bergaulah dengan orang-orang sukses dan berperilakulah seperti mereka. Insya Allah Anda akan jadi orang sukses. Oke, bagi teman-teman yang bertanya, senada dengan SMS ini tadi, kira-kira begitulah formulanya. Bergaulah dengan orang sukses dan berperilakulah seperti mereka. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Terutama dari adik-adik di Magistra Utama yang tanyanya agak mirip sama dengan itu. Ya, di Magistra Utama kan itu dipimpin oleh orang yang sukses. Betul, ya. Pak Fahmi. Pak Dr. Fahmi, ya.
Saya yakin gitu, makanya ngelihat LFN aja kan serius-serius gitu ya, insya Allah lah itu saya doain lah jadi orang-orang sukses semua. Amin, ya rabbal alamin. Baik, sahabat pejuang di seluruh tanah air, kita ingin melanjutkan panjang, namun waktu jua yang harus memisahkan kita. Apapun yang kita, ternyata waktu sangat membatasi semua kita, termasuk kehidupan kita. Namun demikian, sebelum itu gini Pak Epi, sebelum kita tutup karena ini waktu itu sangat mendesak, saya minta satu closing statement yang menjadi pengakhir, statement terakhir dari tema kita pada hari ini. Ya, jadi buat bangsa Indonesia, Bang ya, di mana bangsa Indonesia itu kita semua, gitu ya. Pencarian hari ini adalah pencarian menjadi sebuah bangsa, bangsa yang maju sebagai mana bangsa yang lain. Kalau kita lihat kan ada sebuah bangsa yang memiliki negara kaya raya, tetapi bangsanya kaya dan bangsanya kaya. Ya harus sesungguhnya harus seperti itulah gitu. Ada sebuah bangsa yang negaranya itu nggak punya apa-apa gitu, tapi bangsanya kaya. Anda tahu kan? Gitu, ada Swiss, ada Singapura gitu kan. Kita nggak enak banget ngomong Singapura kecil banget, tapi bangsanya kaya. Gitu kan, ekspornya hebat. Sering tersinggung gitu. dengan negara ini. Kenapa? Sering tersinggung dengan negara satu ini. Iya, gitu. Makanya kalau ngomong kadang-kadang semaunya gitu, tapi ya mereka lebih sukses gitu. Nah, ada sebuah negara yang punya segala-galanya, bangsanya miskin. Nah, ini harus bangsa yang melakukan pencarian. Ya, satu kata bahwa tambang, kekayaan alam, jumlah penduduk itu penting untuk membangun sebuah bangsa. Hukum itu penting sebuah bangsa. Tetapi karakter adalah segala-galanya. Sebuah bangsa yang tidak membangun karakter tidak akan menjadi bangsa apapun, dia nggak akan kemana-mana. Nah itulah PR dari kita semua. Kalau ingin lihat bangsa kita itu menjadi bangsa besar, maka jadikan diri kita itu menjadi pribadi yang besar, pribadi yang memiliki karakter, yang akan membangun Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter, bangsa yang berjaya sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia. Baik, sahabat pejuang, dan tentu kita harus mengucapkan terima kasih yang banyak. Terima kasih Pak Epi telah hadir dalam forum ini, memberikan inspirasi, berbagi energi, membagi gagasan kepada teman-teman. Mudah-mudahan perbincangan ini memberi kita manfaat, memberi juga kita macam-macam lah untuk memperbaiki keadaan diri kita, bisnis kita, perusahaan kita, termasuk memperbaiki keadaan bangsa kita ini. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan kami membawa acara ini. Dan sebelum kita tutup, sambutlah dengan penuh semangat. Salam kebanggaan kita. Beli Indonesia! Bela Indonesia! Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.